Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Hari ini dan beberapa Senin ke depan kita akan belajar tentang pekerjaan yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang tukang kayu. 2 Raja-Raja Pasal yang ke-22 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. 7. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa persamaan antara tukang kayu dengan Tuhan Yesus? Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sebagai pembuat. Bedanya, Tuhan Yesus membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi tukang kayu membuat dari sesuatu dari yang sudah ada. Tukang kayu menghasilkan beberapa benda, antara lain pintu, jendela, papan pengirik, gerobak, perabot rumah, bajak, kuk, dan juga perahu. Beberapa peralatan yang biasa dipakai oleh tukang kayu adalah gergaji, palu, pahat, ketam, kapak, batu penajam, dan bor. Di Alkitab, istilah tukang kayu mempunyai penekanan yang lebih dari pengertian tukang kayu pada umumnya. Tukang kayu dalam terjemahan yang lain disebut carpenter. Selain menunjuk kepada seseorang yang pekerjaannya berkaitan dengan kayu, juga sering disebut sebagai tukang bangunan. Ini sesuai dengan kata dalam bahasa Yunaninya tekton, yang artinya tukang kayu, pekerja kayu, dan tukang bangunan. Dalam bahasa Ibrani disebut haras, yang menunjuk kepada seorang ahli yang bekerja dengan kayu dan logam. Sekitar tahun 975 sebelum Masehi, bangsa Israel mengimpor tukang kayu dari Tirus. Hampir 4 abad kemudian, para ahli bangsa Yahudi termasuk tukang kayu diangkut sebagai tawanan ke Babel. Dalam perjanjian baru kita mengenal Yusuf, ayah Tuhan Yesus. Bahkan Yesus sendiri sebagai tukang kayu. Matius 13 ayat 55 berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Markus 6 ayat yang ketiga berkata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bapak Ibu saudara sekalian, diperkirakan Yusuf dan Tuhan Yesus membuat alat pertanian dan perabot rumah tangga bagi kebutuhan para tetangganya. Peran tukang kayu juga tidak bisa dipisahkan dari bangunan rumah, sebab tukang kayulah yang membuat atapnya serta menyediakan balok-balok kayunya. Ada 4 pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari pekerjaan tukang kayu, yaitu pertama, tukang kayu adalah pekerjaan sederhana, tapi dibutuhkan banyak orang. Tuhan Yesus rela menjadi tukang kayu karena dengan demikian
dia bisa melayani banyak orang. Ini mengajar kita untuk melihat secara positif dari setiap pekerjaan yang kita jalani, yaitu supaya melalui pekerjaan kita itu bisa melayani sesama. Kedua, seorang tukang kayu akan mengukur 2 kali lebih dahulu baru memotong. Ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah perencanaan yang matang, baru kemudian dikerjakan. Hal ini sangat penting karena sumber daya yang kita miliki sangat terbatas. Ketiga, seorang tukang kayu akan menggunakan alat yang berbeda untuk tugas yang berbeda. Kita tahu kita harus menggunakan kreativitas untuk menyelesaikan setiap masalah yang datang ke dalam hidup kita. Tidak semua masalah dapat kita tangani dengan cara yang sama. Pasti ada cara yang lebih efektif untuk masalah yang berbeda. Keempat, seorang tukang kayu akan selalu mengasah alat yang dipakainya. Kita juga harus terus mengasah kemampuan atau skill kita supaya bisa digunakan secara maksimal di dalam melakukan pekerjaan kita. Sebab itu mari kita berdoa supaya kita bisa menghargai pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, dan kita terus maju di dalam pekerjaan itu, terus mengupgrade diri. Satu keterampilan yang diasah terus akan lebih berguna dibandingkan 1000 keterampilan yang dibiarkan begitu saja. Roh Kudus penolong itu menolong dan memampukan kita untuk terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, supaya kami terus mengasah keterampilan kami dan kami terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan Tuhan menolong setiap kami apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.